Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu, bapak, dan pemuda-pemudi yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini tiada lain untuk sama-sama belajar mencari ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan di detik ini itu bisa menjadi bekal kita untuk menempuh pintu surga. Sebagaimana Nabi pernah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh atau nyukcruk suatu jalan untuk keilmuan, maka Allah memudahkannya menyusuri jalan menuju surga. Jadi mari kita sama-sama niatkan, walaupun kondisi cuaca, lingkungan, hujan dari tadi sore, tapi ini tidak mematahkan semangat kita untuk sama-sama mencari ilmu. Nah, tema yang akan saya bahas hari ini bagi saya sendiri adalah tema yang sangat penting bagi keluarga kita. Jadi saya mengambil temanya generasi depresi. Kenapa mengambil generasi depresi? Karena hari ini depresi merupakan isu yang penting dan mesti diselesaikan. Menteri Kesehatan itu bilang, Pak, Bu, 10 orang dari warga negara Indonesia itu 1 orang depresi atau berpotensi sangat mengalami depresi. Berarti 10% dari total warga Indonesia itu depresi sekaligus berpotensi sangat mengalami depresi gitu. Jadi kalau diringkas, depresi itu gangguan suasana hati, mood, yang ditandai dengan perasaan yang sedih, kecemasan yang berlebihan. Dan kalau ditanya sekarang, kalau saya baca-baca dulu, penyakit yang yang ditakuti itu kan penyakit-penyakit dalam, jantung misalnya, paru-paru, ginjal. Tapi hari ini penyakit yang paling ditakuti yaitu depresi. Berarti ada pergeseran, ada pemaknaan yang berbeda dari masyarakat modern hari ini, terutama Gen Z. Gen Z itu yang usianya 90-an 90-an ke sini. Saya termasuk Gen Z karena kelahiran 95. Jadi kata penelitian, hari ini Gen Z, milenial itu rentan terserang depresi. Suatu kecemasan, suatu perasaan yang sedih mendalam dan sukar untuk disembuhkan. Oleh karena itu, depresi bisa dikatakan mengancam kemajuan bangsa negara, juga mengancam nanti ke depannya keluarga kita. Gitu. Saya akan memulai dengan kasus yang sangat mengherankan. Sekarang Bu, Pak, tahun berapa? 2024. Kita evaluasi tahun 2023. Ada mahasiswi yang melakukan suicide. Suicide itu bunuh diri. Mahasiswi melakukan bunuh diri karena dia
tidak mampu menanggung beban kehidupannya. Padahal dia tinggal di apartemen, kemudian dia memiliki mobil mewah. Dan waktu itu mahasiswi tersebut ditemukan bunuh diri dengan membekap kepalanya menggunakan kresek. Itu mahasiswi. Kaget. Tapi jangan dulu kaget. Ada mahasiswa SMA di tahun 2023 yang juga sama melakukan bunuh diri, suicide, karena foto syurnya beredar. Maka dia langsung bunuh diri. SMA sudah terpikirkan kepada konsep bunuh diri. Tapi kagetnya taruh dulu. Karena ada anak SMP yang juga sama melakukan bunuh diri setelah orang tuanya meninggal dan dia cemas dalam menghadapi kehidupan. Sehingga dia berpikir tidak ada jalan lain untuk saya hidup kecuali saya mati. Maka jalan yang dipilih itu adalah bunuh diri. Yang paling mengherankan di tahun 2023 ada anak SD yang menggantung diri di kamarnya karena oleh ibu dan bapaknya dilarang main HP. Ada seorang petani yang suami istri menenggak racun di kebun karena terlilit rente riba dari bank, riba utang. Berarti situasi hari ini isu mental health, isu kesehatan mental merupakan isu yang penting untuk dibahas. Karena ini mengancam generasi kita. Jadi Gen Z, milenial, usia 90-an ke sini, cara menanggulangi masalahnya itu berbeda. Dia gampang cemas, ya. Dia kehilangan konsep. Dan kenapa saya mengangkat generasi depresi? Karena akhir-akhir ini ada beberapa orang yang curhat tentang keputusasaan menjalani kehidupan. Dan orang-orang yang curhat itu rata-rata Gen Z, ya. Usia 90, kelahiran 90-an ke sini, ya, milenial lah. Nah, kalau kita renungi ternyata milenial, Gen Z, kemudian baby boomers, ya, orang-orang hari ini itu adalah anak-anak kita yang lingkungannya terbentuk lewat lingkungan hari ini. Dulu belum ada konsepan minum boba, jajan ke mixu, ya. Sehingga tidak ada pikiran dari orang tua misalnya untuk membelikan boba karena lingkungannya tidak mengondisikan anak untuk jajan seperti itu. Tapi kan hari ini beda. Ketika anak tidak dibelikan boba, anak kemudian melihat media, melihat internet, arus informasi begitu cepat masuk ke dalam anak tanpa ada filtrasi, tanpa ada penyaringan, mana informasi yang positif, mana informasi yang negatif. Sehingga anak SD, bayangkan, karena tidak memiliki HP, karena tidak dikasih HP oleh orang tuanya, dia kepikiran untuk bunuh diri, gitu, untuk suicide. Nah, situasi ini yang kayaknya harus menjadi perhatian kita, karena sekali lagi anak-anak kita, generasi kita itu dirongrong oleh lingkungan yang seolah lingkungan itu berada di luar kuasa orang tuanya. Saya sering ngelewat ke SD, saya sering ke sekolah-sekolah, ya. Ketika sepulang sekolah, guyonan, obrolan yang terjadi antar santri SD itu, siswa SD itu obrolan-obrolan dewasa kan? Ya. Komo deui kancing coplok mah tos teheran ayeuna mah.
Setiap saya sering melewati sekolah-sekolah, ya, obrolan itu terjadi secara spontan. Ya. Bahkan kan yang paling miris, ada anak SD yang meruda paksa anak SD dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa moral generasi Z milenial hari ini itu perlu dipertimbangkan. Nah, lalu kemudian saya membaca, Pak Bu, bagaimana penyebab seseorang depresi, penyebab seseorang kehilangan semangat dalam menjalani kehidupannya. Setidaknya kalau kita rangkum, ada yang disebut dengan al-i'timadu bi ghairillah ta'ala, bi ghairillahi ta'ala. Yaitu orang itu menyenderkan kehidupannya, segala kehidupannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan menyenderkan kehidupan kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia menyenderkan segala kehidupannya itu ke dalam konsep-konsep materi keduniawian gitu. Jadi terlalu terfokus ke dalam hal tersebut. Sehingga ketika ada seorang petani yang bunuh diri karena tidak bisa membayar rente, karena dia sebatas menyenderkan hidupnya itu ke persoalan-persoalan duniawi semata. Al-i'timad bi ghairillahi ta'ala, menyenderkan seluruh kehidupan itu ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya menyenderkan seluruh kehidupan, aktivitas, harapan itu hanya sebatas ke persoalan-persoalan duniawi. Padahal di dalam kacamata tasawuf ya, ada syair yang bagus ya, dari Rumi. Syair ini bagi saya bisa mengobati hati kita dikala harapan kita di dunia itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dikala ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Kekecewaan kan Bu Pak selalu seperti itu. Kekecewaan itu ketika ekspektasi, harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka di titik itu banyak manusia kecewa. Karena kecewa dia putus asa dalam menjalani kehidupan. Dan akhirnya apa? Akhirnya tadi fenomena-fenomena bunuh diri. Bahkan tadi hari ini ada siswa SMA juga yang melakukan hal yang sama. Sebelum dia pergi ke jembatan, dia menuliskan status jumping off the bridge, melompat dari jembatan. Dan tadi anak SMA itu melompat dari jembatan. Nah, situasi-situasi ini karena kurangnya pendidikan dan pendidikan yang dibangun, yang dibentuk hari ini adalah pendidikan yang sebatas iktimadnya itu, penyenderannya itu pada wilayah duniawi semata. Sehingga kalau kita pilah antara mana yang duniawi dan mana yang non duniawi atau ukhrawi, ada gambaran yang baik sekali yang dituliskan dalam syair Rumi. Kata Rumi, innaka qad ra'aita surata. Sesungguhnya kamu telah melihat surah. Surah itu gambaran. Surah itu dunia ya. Walakinnaka ghafalta anil makna. Tetapi Anda itu abai, tetapi Anda itu menyangkal terhadap makna dari surah tersebut, terhadap gambaran tersebut. Jadi bagi Rumi, persoalan dunia itu hanya sebatas persoalan gambar. Kalau kita melihat gambar, Pak Bu, kira-kira kita akan berlama-lama gak dalam melihat gambar? Tidak, karena itu sebatas gambar. Kalau datang ke museum, ada gambar sejarah atau apalah peta,
Kita tidak akan menghabiskan hidup kita hanya untuk melihat gambar. Nah, kata Rumi, hidup di dunia itu ibarat seseorang melihat gambar. Karena sekilas, sehingga di syair berikutnya, dia mengatakan, ma'anna surata faniyatun. Sesungguhnya gambaran itu, dunia itu faniyatun, fana, sementara. Tetapi wa makna bakin, tetapi maknanya itu kekal. Maksudnya apa? Maksudnya, bentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, ketika seseorang menjalani kehidupan di dunia, apa yang dilihat sejauh mata memandang itu hanyalah gambaran-gambaran yang sementara sebenarnya. Coba katakan, Bu, materi apa yang kita lihat yang materi itu kekal? Enggak ada. Sekelas permata yang kekerasannya itu sangat keras, sekeras emas yang kekerasannya itu sangat keras, ia tetap bersifat faniyatun, tetap bersifat sementara. Tetapi yang dituju itu bukan gambarannya seharusnya, tetapi makna dari gambaran-gambaran itu. Karena makna dari setiap gambaran itu seharusnya yuqarribuka anillahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang, kita yakin betul bahwa semua yang ada di sini pertama sementara, dan semua yang ada di sini itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, Bu. Coba sebutkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan selama di alam dunia itu bukan tanda Allah Subhanahu wa taala. Gak ada. Semuanya tanda. Karena itu tanda dan itu juga makhluk, ya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sifatnya sementara. Tetapi ada makna yang kekal, yaitu makna yang ketika kita melihat gambaran-gambaran itu seharusnya mampu menempelkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir syairnya itu Rumi mengatakan, afala tuhibbul baqa? Apakah Anda itu tidak menyukai kekekalan? Kok Allah itu sudah menawarkan bagi kita alam kelanggengan, ya, berupa surga itu, ya. Tapi kenapa pola perilaku manusia itu terjebak pada wilayah-wilayah dunia yang wilayah itu justru sementara, gitu. Seharusnya wilayah-wilayah itu dijadikan wasail atau wasilah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau konsep ini diterapkan, pendidikan karakter agama diterapkan sedini mungkin, ya. Dan teknisnya saya juga belum paham bagaimana nih cara menerapkan karakter ini, gitu, di tengah situasi modern sekarang yang berkembang. Perlu ada kajian yang khusus, gitu. Kalaulah, tapi intinya kalaulah karakter-karakter persoalan hati, persoalan tidak selalu menyenderkan kepada dunia, ya, itu dibangun sejak dini, niscaya tidak ada yang namanya depresi, gitu. Karena konsep depresi itu muncul justru dari konsep duniawi ketika harapan yang ada di benak seseorang di dalam kenyataan dunia itu bertentangan, gitu. Contohnya gimana? Contohnya, ini sekarang ada santri-santri mu'alimin. Kalau ditanya santri-santri mu'alimin, sesudah mu'alimin mau diteruskan kemana? Ada yang bilang ke ITB, ada yang bilang ke Unpad, ada yang bilang ke UI, bahkan ada yang bilang ke Arab, ke Madinah, ke Libya, ke Amerika dan lainnya. Harapan itu. Kenyataan membuktikan ternyata
santri tersebut tidak lulus misalnya, akan jatuh akan kecewa karena ekspektasi harapan tidak sesuai dengan kenyataan duniawi. Tapi yang mengcounter tenawan atunya membatasi seseorang supaya tidak kecewa kepada kenyataan duniawi, tiada cara lain yaitu selain pendidikan agama gitu. Nah, karena hakikatnya apa? Hakikatnya semua yang ada di dunia itu sebenarnya satu. Nampaknya beragam, tapi sebenarnya satu. Di dalam syair yang lain, ini syair yang bagus sekali. Saya suka sekali syair ini. Jalaluddin Rumi pernah menulis, al-haqiqatu annal jadhiba wahidun. Yang menarik hati itu sejatinya satu. Lakinnahu yatara'a muta'addidan. Meski tampaknya bermacam-macam. Jadi nampaknya bermacam-macam yang menarik hati itu ketika seseorang berada di dunia, tapi sejatinya satu. Ala tara annal insana tastabiddu bihi mi'atun minar raqaibil mukhtalifati. Kau lihat betapa seseorang memiliki 100 keinginan, yang keinginan itu beragam semuanya, beda-beda. Yaqulu, dia bilang, uridu tutmaj, uridu burik, uridu halwa, uridu fatairu makliyah, uridu fakihatan, uridu rotban. Saya itu pingin mie, saya itu pingin manisan, saya itu pingin kue kering, saya itu ingin kurma muda, saya itu pengen buah-buahan, dan sebagainya. Ditata satu persatu keinginan-keinginan itu. Beragam ya? Laras beragam? Apakah betul beragam? Yu'addidu hadhil asya'a wa yusammiha wahidan. Dia membilang satu persatu dan menyebutkan satu persatu keinginannya gitu. Tetapi asluha jami'an syai'un wahidun. Tetapi dari semua keinginan yang beragam itu hanya ada satu prinsipnya. Asluhal ju'u. Prinsipnya itu adalah rasa lapar. Wadzalika syai'un wahidun. Dan rasa lapar itu ya adalah yang satu sebenarnya. Walaupun nampaknya aku ingin kurma, aku ingin manisan, aku ingin buah-buahan, itu beragam, tapi sebenarnya satu prinsipnya, yaitu memenuhi rasa lapar. Ala tara kaifa annahu indama yashba'u min wahidin minha. Lihatlah ketika dia sudah memakan hal tersebut, dia akan mengatakan, yaqulu, dia akan mengatakan, la darurata li syai'in min hadhil asya'a. Sudah tidak ada lagi kebutuhan gitu. Sudah tidak ada lagi kebutuhan dari sesuatu yang beragam itu. Wa hakadha yaqdu ma'luman annaha lam takun asyratan aw mi'atan bal syai'un wahidun huwallazi jadzabal insan. Tampak jelas bahwa tidak ada keinginan yang 100, bahwa tidak ada keinginan yang 10, bahwa tidak ada keinginan yang 10, bahwa tidak ada yang keinginan yang 100. Yang ada apa? Yang ada itu hanyalah satu. Jadi gambaran itu nyambung dari yang sebelumnya. Gambaran itu justru kadangkala menipu prinsip. Ya. Seseorang menggambar wajah Yuris lalu diberikan kepada seorang perempuan. Seorang perempuan tersebut setelah melihat gambar lukisannya, dia berkata di dalam hatinya, orang mau saeutik oge bogoh kasih Yuris da si Yuris mah goreng patut.
Padahal itu hanya gambaran yang menipu. Padahal aslinya kan ganteng ya Bu, Pak. Gitu. Nah, kehidupan di dunia juga seperti itu. Nampaknya beragam, tetapi prinsipnya satu. Dan generasi depresi itu adalah ketika menggantungkan harapannya kepada sesuatu yang beragam. Jadi yang dinamakan dengan kebahagiaan itu ketika keinginan yang 100, yang 50, yang 10 itu sudah tercapai oleh dirinya di dunia, maka dia akan merasa bahagia. Ketika keinginan yang beragam itu tidak bisa digapai oleh dirinya, maka dia akan depresi. Berarti kalau diringkas, seseorang depresi itu, seseorang putus asa dalam menjalani kehidupannya itu, ketika dia yang ada di mata dan hatinya sebatas dunia, kalau gitu. Dia tidak memiliki obat yang lain untuk kehidupannya selain dunia. Maka ketika dunia tidak sesuai dengan harapan, dia putus asa dan memilih untuk meninggalkan dunia lewat bunuh diri gitu. Nah, khawatirnya hari ini justru rongrongan duniawi itu, rongrongan dunia itu mendesak kita, sangat mendesak kita. Apa buktinya? Buktinya saya ngobrol dengan aki saya yang ada di Sukamiskin. Dulu, ya, ketika belum ada mal-mal, ya, ketika ladang-ladang masih banyak, ya, keinginan untuk makan itu ya yang disediakan oleh wilayahnya. Dari ternaknya, telur, itu juga seminggu sekali kadangkala. Daging ayam, itu juga setahun sekali ketika lebaran. Ya. Padi dari hasil panen sawahnya gitu ya. Berarti yang dulu itu, yang beragam itu tidak seberagam hari ini. Hari ini semakin beragam. Buktinya apa? Buktinya ketika bulan puasa, ya, Ramadan, saum Ramadan, ketika kita keluar, maka kita tersaji yang beragam itu. Dari mulai es campur, kan? Fried chicken, dan lain-lain. Yang justru pada akhirnya karena situasi lingkungan tersebut, kita menyenderkan kehidupan itu kepada hal-hal yang beragam tersebut. Ya. Dan luar biasa, masyarakat hari ini justru dirongrong itu dihadapi dengan situasi duniawi yang menyajikan kenikmatan tanda kutip dalam berbagai keragaman yang luar biasa gitu. Orang dulu untuk supaya air bisa dingin gitu, cuma memasukkan es kan ya. Hari ini kan tidak sebatas itu. Tetapi di botolnya harus ada tulisan mixu misalnya. Sehingga ketika orang tuanya tidak mampu untuk beli mixu, akhirnya anaknya itu adat-adatan misalnya. Karena lingkungan menuntut kita untuk menikmati keberagaman yang semakin beragam di dunia. Nah, solusinya pertama, jangan sedih, ya, jangan sedih terhadap situasi hari ini dan yakinkanlah bahwa Allah itu bersama kita, gitu. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi
wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad ya, dan membantu dengan para tentara, dengan para malaikat yang tidak terlihat oleh Nabi Muhammad. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru wasufla, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Nah, bagi saya Quran surat At-Taubah ayat ke-40 ini sudah mewanti-wanti bahwa kehidupan manusia ketika dia hidup di dunia itu tidak semata-mata indah. Karena tidak semata-mata indah, pasti manusia bersedih. Nah, ketika bersedih itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersedih gitu. Kenapa bisa demikian? Karena kita hadir sebagai makhluk, sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa tidak berlepas diri dari kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia putus asa di dalam menjalani kehidupannya, ya jangan sedih gitu. Di titik dia sendirian, tidak punya makanan, tidak punya sehelai baju pun, tidak makan berhari-hari pun, dunia kan meninggalkan dia kan ya. Makanan gak punya, baju gak punya, untuk kehidupan sehari-hari gak punya. Dunia kan meninggalkan dia. Tetapi ada yang tidak meninggalkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala melarang sedih kepada kita, dan di dalam konteks ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, solusi yang pertama tadi dilarang sedih. Ya, solusi yang kedua, karena sepatutnya tidak boleh menyenderkan sebatas kepada dunia, tapi senderkanlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti selalu ada dengan bersama kita. Walaupun kita sendiri, walaupun kita tidak memiliki materi gitu. Yang kedua, sebenarnya banyak ya, buku-buku psikologi yang membahas tentang bagaimana menangani mental health ya, kesehatan mental, bagaimana menanggulangi anak usia dini, banyak sekali. Tapi juga selain bacaan-bacaan tersebut, solusi yang kedua selaku umat muslim itu berpedoman pada Al-Quran sebagai obat dari rasa kekecewaan kita terhadap kenyataan yang dilihat selama hidup di dunia. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-38 disebutkan, Qul nahbitu minha jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian jika datang petunjuk kepadamu, faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Hati mereka tidak sedih gitu. Karena apa? Karena berpatokan kepada Al-Quran. Dan Al-Quran tentu diyakini oleh umat Islam sebagai kalamullah langsung. Allah yang berbicara langsung kepada kita, tetapi lewat perantara. Perantara itu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, sejatinya itu Allah yang sedang berbicara kepada kita.
Dan ketika Allah sedang berbicara kepada manusia, tentu Allah sudah tahu bagaimana seluruh kondisi manusia. Termasuk kondisi bahagia, termasuk kondisi sedih. Ya. Jadi dua hal ini, yang pertama menguatkan keyakinan kepada generasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyandarkan semata kepada dunia, tapi juga yang paling penting yang perlu dikokohkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk bisa membaca bagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala itu, maka tiada bukan dan tiada lain menyandarkan diri berpedoman kepada Al-Qur'an. Gitu ya. Dan kemudian as-sunnah sebagai perinci dari Al-Quran. Nah, solusi yang ketiga, Bapak Ibu, itu ittiba, ya, mengikuti jejak Nabi Muhammad. Ya. Dan ini alhamdulillah, kan di Masjid Al-Jihad selalu dibahas tentang bagaimana jejak Nabi, ya. Bahkan dari sebelum Nabi menjadi Nabi sampai seterusnya. Dan ini bisa mengobati kehidupan kita, karena kita bisa melihat bagaimana Nabi ketika Nabi menjalani kehidupannya gitu. Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-35, Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Hai anak-anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala itu, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan, yang mengkisahkan kepadamu tentang ayat-ayatku gitu. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun gitu. Maka barang siapa yang bertakwa dan islah, ya, mengadakan perbaikan, ya, tidaklah ada ketakutan, tidaklah ada kekhawatiran, dan tidak pula mereka bersedih. Jadi orang yang bersedih dalam poin yang ketiga ini, orang yang khawatir hidup dalam poin yang ketiga ini, berarti orang yang tidak bertakwa dan islah kepada Rasul-Rasulnya, termasuk kepada jejak Nabi Muhammad. Orang yang tidak ittiba kepada Nabi Muhammad gitu. Maka banyak risalah para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang menghantarkan kepada ketakwaan dan perbaikan diri, ya, termasuk amalan dan cara mengatasi kesedihan. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, Ibnu Majah dan Hakim disebutkan, Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiki makhrajan. Siapa yang melazimkan, siapa yang mengucapkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya. Nah, istighfar itu kan sebagaimana pernah dibahas sebelumnya oleh para asatid yang lain, itu menyenderkan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada kehidupan yang disenderkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapati kekecewaan dalam hal itu, maka cepat-cepatlah istighfar, karena di dalam hadis ini itu bisa menjadi jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Wa min kulli hamin marajan. Allah juga akan memberikan ketenangan atas segala kesempitan dan kesusahan. Kesusahan yang kita alami, kesempitan yang kita alami, lewat istighfar itu Allah akan menurunkan kemudahannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Nah, ini serta memberinya rizki dari jalan yang sama sekali tak disangka-sangka. Ya. Jadi, Masya Allah, istighfar itu
manfaatnya banyak sekali bagi kita. Selain tadi mengobati rasa depresi kita, rasa kekecewaan kita terhadap dunia, tetapi juga kita dapat menemukan ya rezeki yang tak disangka-sangka ya. Atau rahmat Allah yang turun kepada kita, dan rahmat itu tak disangka-sangka sama sekali oleh kita. Nah, yang keempat, solusinya yang keempat, ya. Tadi apa Bu? Yang pertama, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bersedih. Yang kedua, berpedoman pada Al-Qur'an. Yang ketiga apa? Mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Yang keempat itu istiqomah, ya. Istiqomah ini kalau dari poin 1 sampai ke 3 itu tak ditempuh atau tak tetap kita menjalankannya atau tak istiqomah, ya akhirnya poin 1 yang ketiga itu sebatas pengetahuan. Ya. Nah, jadi ada 4 hal ya, singkat kata karena terbatas oleh waktu, ada 4 hal solusi terkait seseorang ketika mengalami kekecewaan yang sangat dalam menghadapi kehidupan dunia, atau kecemasan yang tak bisa dihilangkan. Itu yang dari poin 1 yang keempat itu, intinya semuanya kalau diringkas tetap mengutamakan atau menyenderkan diri, segala urusan, segala materi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup begini, di awal tadi saya membahas dari jenjang SD sampai mahasiswi sampai orang tua petani tadi yang bunuh diri, gitu ya. Kenapa terjadi bunuh diri? Karena tadi ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan atau harapan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga seseorang down ya, depresi dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum bunuh diri di Islam? Bios atanapi ulah Pak, haram. Pasti semua akan menjawab tidak boleh. Tapi di teks-teks yang lain saya akan bicara bahwa ada bunuh diri yang dibolehkan, bahkan justru wajib. Kagetnya, di dalam hikmah dikatakan bunuh diri yang dimaksud itu adalah membunuh ego masing-masing. Nah, itu yang wajib justru. Bukan mengakhiri hidup. Jadi ketika kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan tidak sesuai dengan harapan, bunuh diri itu jangan dimaknai membunuh hidup. Tapi turunkan ego kita terhadap keinginan yang tidak bisa terengkuh. Jadi bunuh diri dengan makna membunuh ego masing-masing. Maka Ibnu Athaillah bicara dengan syair yang sangat baik. Kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Ya. Istirahatkan dirimu dalam mengurusi duniawi semata, dalam mengurusi dunia semata. Maka apa yang sebenarnya telah Allah atur bagimu, la takum bihi li nafsika, maka Anda tidak boleh ikut campur. Anda tidak boleh mengurusi yang sebenarnya telah Allah atur di dalam kehidupan itu, di dalam kenyataan itu. Sama rukna ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu bukan aturan dari Allah gitu. Ibu pengen, bapak pengen A, B, C, D.
Yang bisa cuman A, yang terengkuh cuman A, B, C, D-nya enggak. Gitu kan ya? Suka gitu ya? Maka itu kita serahkan urusan-urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpositif atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah merinci, mendetailkan tiap waktu, tiap mana yang bisa diperoleh, mana yang tidak dari tiap hari yang kita jalani selama kehidupan. Nah, maka kalau diringkas, yang dimaksud bunuh diri yang dibolehkan itu yaitu mengubur diri atau meminimalisir diri dari dunia. Gitu. Idfan wujudaka fi ardil humul faman nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Kuburlah keberadaanmu di tanah humul. Humul itu tanah yang tanah likat ya. Bukan likat apa ya? Kayak lumpur, tanah lumpur ya. Kuburlah keberadaanmu ya, di tanah humul, di tanah yang penuh lumpur. Karena tidak ada sesuatu yang tumbuh dari benih yang benih itu belum terkubur. Maksudnya apa? Maksudnya di dunia itu hanya sebatas tempat mengubur diri yang nanti buahnya bisa dipetik. Bukan di dunia, tapi di akhirat. Jadi bayangkan kalau biji itu mau tumbuh sempurna kayak gimana Pak, Bu? Biji itu akan dibenamkan di atas tanah kan? Akan dikubur. Nah, manusia juga perlu mengubur diri, perlu membunuh diri maksudnya. Dalam tanda kutip membunuh dirinya. Mengubur diri yang nanti hasilnya selama kita memendamkan diri di dunia hari ini lewat kesakitan, lewat harapan yang tidak bisa tercapai di dunia, itu hasilnya dapat kita petik nanti di alam kelanggengan. Mana fa'al qalba mithla uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi hati selain uzlah. Uzlah itu menyendiri ya, menguburkan diri, menyendiri. Yang dengan uzlah itu masuk ke medan perenungan. Jadi di titik tertentu sebenarnya seseorang diwajibkan untuk menyendiri, untuk merenung, untuk menguburkan diri supaya kita menggapai makna dari kehidupan yang telah kita jalani. Bahkan Ibnu Athaillah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati akan bersinar? Bagaimana qalbun? Ya hati akan bersinar sementara gambaran-gambaran yang terlukis di dalam hati itu sebatas gambaran duniawi dan itu tercermin di patri, di cermin hati kita. Kalau ditanya semua orang, kalau ditanya hati pasti tentunya menjawab serempak semua. Hatinya pengen bersinar, pengen bersih karena hati sumber dari kedamaian gitu kan ya. Kalau hatinya bersih, bersinar, pasti seseorang damai dan itu kan yang dituju oleh manusia kan selama hidup di dunia, kebahagiaan ya. Kebahagiaan yang didorong oleh kualitas hati seseorang. Kalau ditanya pasti, kalau ngomongin hati pengen damai hati itu, pengen bersinar. Tapi kata Ibnu Athaillah, bagaimana hati itu bisa damai, bagaimana hati itu bisa bahagia kalau si hati itu yang dipatri itu suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kalau yang dipatri di dalam hati itu hanya sebatas cerminan-cerminan keduniawian gitu. Sebentar lagi Pak. Yang selanjutnya, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi.
Atau bagaimana seseorang akan berjalan menuju Allah sementara ia masih terikat dengan syahwatnya, gitu ya. Jadi seseorang dapat berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia terlepas dari syahwatnya atau bisa meminimalisir syahwatnya. Maka seperti binatang-binatang kan, dia itu di kerangkeng ya, dicangcang, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Nah, syahwat itu ibarat kerangkeng manusia dalam mendekatkan diri manusia sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Ibnu Athaillah mengungkapkan kontradiksi manusia. Manusia itu ingin bahagia, hatinya ingin bahagia, tapi yang terpatri di cerminan hatinya sebatas gambaran duniawi. Manusia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dikerangkeng dirinya sendiri itu oleh syahwatnya gitu. Nah, kontradiksi yang ketiga, am kaifa yatma'u an yadkhula hadaratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Yang ketiga, kontradiksi yang ketiga, bagaimana seseorang akan gandrung untuk memasuki kehadirat Allah Subhanahu wa taala sementara ia belum bersuci dari kelalaian-kelalaiannya, dari dosa-dosanya, ghaflah dari kelalaian, dari dosa-dosanya. Bagaimana mungkin kita itu ingin kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, tapi sementara kontradiktif, ia belum bersih-bersih dari dosa-dosanya, belum bersih-bersih dari kelalaiannya. Am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan terakhir, kontradiksi yang terakhir, bagaimana seseorang mengharap dapat memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan lewat gambaran yang sementara ini di dunia, sementara ia belum bertobat dan tetap ada di dalam ketergelincirannya. Jadi 4 kontradiksi ini yang aneh di dalam tubuh manusia ya. Dan saya juga sangat memahami dan sangat merasakan kontradiksi-kontradiksi yang dibicarakan oleh Ibnu Athaillah. Maka terakhir, sebagai kesimpulan, situasi atau generasi depresi yang semakin hari ini semakin meningkat ya, itu adalah minimnya atau minusnya pemaknaan ukhrawi di dalam kehidupan manusia. Jadi pemaknaan kehidupan itu sebatas pemaknaan duniawi. Kita belajar IPA sebatas IPA, kita belajar IPS sebatas IPS, kita belajar matematika sebatas matematika, tanpa ada lompatan kepada sesuatu yang bisa menenangkan. Karena kalau belajar IPA untuk siswa-siswa IPS, matematika murni hanya itu tidak berefek kepada ketenangan jiwa. Kalau anak dididik sebatas ilmu pengetahuan semata, itu tidak berefek kepada jiwa. Dan ini yang minus bagi saya di dalam kehidupan kita dan di dalam pendidikan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam cara penyampaian. Mudah-mudahan kita semua dipersatukan di dalam kebaikan, dipersatukan di dalam surga, dan kita memosisikan dunia sebagai wasilah, sebagai wasail, perantara untuk menggapai buah yang hakikat, yaitu buah yang ada di surga nanti, buah yang ada di alam kelanggengan nanti. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.